Hanya Engkau yang layak disembah, ya Aba, ya Bapa. Yesus Kristus namanya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya ke depan dalam nama Yesus. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 25 Juni 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Dan kehadirannya akan membuat sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Ya, dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Bu Jim, apa kabar? Shalom, baik-baik semuanya. Luar Luar biasa. biasa. Ya, silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Oh ya, sebelum lupa, nanti hari Kamis Ibu Jim sudah akan tiba di kota New York, ya. Dan hari Minggu pagi dan sore akan melayani bersama-sama dengan kita di BMC New York, baik dalam ibadah online hari Minggu maupun ibadah on-site di gereja Regopak. Silakan Bu Jim. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema membangun masa depan yang baik. Ya. Tentu semua orang ingin membangun masa depan yang baik. Saudara, kalau kita membangun otot kita, lebih baik kita membiasakan melatih otot kita, angkat beban ya. Kalau Pak Yogi jogging setiap hari ya, rutin, daripada sekaligus kita lakukan dalam satu harian terus
sampai badannya itu pegel semua, terus itu stop ya. Nanti berapa minggu lagi mulai lagi. Saudara, membangun tubuh yang sehat itu juga lebih baik kita perhatikan, membiasakan setiap makanan yang kita konsumsi, yaitu makanan sehat, buah, sayur, daripada kita makan sembarangan yang kelihatan lesat. Tetapi efeknya bisa membangun tubuh yang tidak sehat di masa depannya. Karena kebiasaan itu, saudara, kelihatannya sesuatu yang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Umpama kebiasaan berdoa 5 menit setiap hari, itu lebih baik daripada kita tidak berdoa. Atau merenungkan firman Tuhan 10 menit tiap hari, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saudara, kebiasaan itu harus kita bangun secara sadar karena ini penting, saudara. Kebiasaan ini sangat penting. Kita harus bangun ya dengan kesadaran penuh, dengan upaya penuh. Karena kalau kita membangun suatu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru, maka kebiasaan itu akan membangun masa depan kita. Kalau kita membangun satu kebiasaan atau habit yang baik, maka masa depanmu juga baik. Kalau habit yang kita makan sembarangan, maka masa depan kita juga penyakitan, saudara. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ibadah itu harus kita bangun menjadi satu kebiasaan yang serius. Harus kita latih. Saudara, Yesus melakukan doa pagi, doa malam, itu sebagai habitnya, sebagai kebiasaannya. Di antara kedua doa itu selalu terjadi miracle. Dan murid-murid pada waktu itu melihat bagaimana pola Yesus yang dilakukan. Pagi-pagi berdoa, malam hari berdoa, dan ada mujizat. Sehingga murid-murid melihat dan berkata, ajarkan kami berdoa. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, kita sebagai orang tua harus bisa membangun habit anak-anak kita, kebiasaan kita, mendidik jalan yang patut dilakukan oleh anak-anak kita. Karena bukan jalan yang dimaui anak kita, bukan jalan yang disenangi anak kita, tapi jalan yang seharusnya, yang sepantasnya mereka lakukan. Saya percaya maka masa depannya dia akan mengalami sesuatu yang baik dan tidak akan menyimpang dari jalannya. Saudara, kita lihat anak muda sekarang ini lebih merasa pintar ya daripada orang tuanya. Tapi bagaimanapun juga orang tua harus tahu kondisi anaknya. Dan orang tualah yang tahu, karena orang tua tidak akan mau anaknya mengulangi kesalahan daripada orang tuanya. Karena itu didiklah orang muda menurut jalan apa yang harus dilakukan. Mendidik ini, saudara, tidak dilakukan secara mendadak, saudara. Tapi kita lakukan setiap hari. Setiap saat, didiklah anak muda. Di dalam Ulangan dikatakan, waktu kita bangun, waktu kita tidur, waktu kita duduk, ceritakan, beritakan firman kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita lakukan itu setiap hari, saudara. Saudara, kalau kita ke gereja, kita jangan jadi jemaat yang duduk, ya, pulang dengan dengar khotbahnya itu sambil lalu, ya, duduk, terus dengar khotbah sambil lalu, terus pulang, sudah begitu terus rutin.
Hidup kita sudah perlu dibentuk untuk menjadi dewasa. Sesuai dengan rencana Tuhan, pola Tuhan, dan patron Tuhan di dalam rencana Tuhan. Pola Tuhan itu sejak dari semula. Kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya di dalam hidup kita, orang bisa melihat Allah di dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan, Christ in you the hope of glory, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, kalau Yesus itu ada di dalam diri kita, ada orang yang merasa susah. Saudara, kalau kita dekat dengan dia, orang ini nggak tahan. Dia akan cerita pada kita. Dia akan curhat pada kita. Karena dia akan merasakan sesuatu di dalam diri kita. Saudara, itu saudara membangun kebiasaan itu adalah membangun masa depan kita. Orang yang tidak tertarik dengan kebiasaannya, maka orang tersebut tidak tertarik dalam membangun masa depannya. Kita perlu membangun masa depan kita yang baik. Tuhan sendiri selalu bicara tentang masa depan, yaitu hari esok yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita, yang lama sudah berlalu, tapi Tuhan selalu melihat masa depan. Rancangan-rancangan masa depan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh pengharapan yang Tuhan sediakan pada kita. Tapi Tuhan ini memang selalu fokus ke masa depan. Kita lihat pada Petrus, waktu Petrus menjala ikan, Tuhan ganti. Petrus, kamu tidak lagi menjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia. Saudara, fokusnya bukan kepada ikan, tetapi kepada manusia. Saudara, kalau kita membangun kebiasaan kita, itu sudah terbentuk, ya, maka kebiasaan itu tidak menjadi beban buat kita. Contohnya, bangun pagi itu susah, saudara. Ya, saya salut pada ibu-ibu yang setiap hari, bapak-bapak setiap hari mengikuti Zoom doa pagi ini, karena mereka harus bangun pagi. Bangun pagi itu susah. Tapi kalau kita sudah terbiasa bangun pagi, maka itu nggak susah lagi, sudah terbiasa. Saudara, kalau ke gereja kita sudah terbiasa on time, ya, tidak terlambat, maka itu tidak sulit lagi, ya. Juga demikian hal berdoa. Kalau setiap hari kita biasa berdoa, maka doa itu bukan menjadi beban bagi kita. Saudara, apa yang menjadi musuh untuk membangun kebiasaan dalam rohani kita? Saudara, karena kita tidak sadar bahwa kebiasaan itu satu hal yang penting. Kita lihat nggak, kerohanian itu penting nggak? Kita lihat kalau iman itu penting nggak? Seberapa pentingnya sih kita ini berjalan bersama Tuhan? Kalau Tuhan itu jadi yang utama dalam hidup kita, maka saya percaya kalau kita ada masalah, kita biasa untuk cari Tuhan. Kita berusaha menyelesaikan tidak menurut pikiran kita, tapi menurut pikiran Tuhan. Tapi kalau kita tidak biasa mengutamakan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, maka kita menghadapi masalah, kita ingin menyelesaikan dengan cara pikiran kita sendiri. Oleh karena itu kita sering gagal, kita sering jatuh bangun. Saudara, kita tidak sadar kebiasaan buruk itu dapat menghambat kita selama-lamanya. Kebiasaan kita tidak berdoa, kebiasaan kita tidak baca Alkitab, kebiasaan kita tidak dengar khotbah yang sungguh-sungguh, ya. Tidak heran bahwa hidup kita, kondisi kita selalu dalam keadaan rasa suka khawatir, suka takut, sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mau sehat, jasmani dan rohani, kita harus membangun kebiasaan yang baik. Maka saya percaya baik dalam jasmani kita, rohani kita akan sehat. Saudara, oleh karena itu ketika ada seorang yang lumpuh di depan bait suci, tiap hari dia ada di sana. Saudara, dia tidak pernah sadar
bahwa sebenarnya bukan satu kehidupan yang normal yang dia lakukan. Ketika dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes, orang ini juga minta duit, saudara. Karena dia sudah terbiasa seperti itu, saudara. Habitnya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu, mengemis minta uang. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, di dalam nama Tuhan bangkit dan berjalanlah. Saudara, kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek, ya, seperti yang saya sebutkan, yang kita tidak suka berdoa, kita tidak tertarik dengan kerohanian kita, ya, sering membuat kerohanian kita ini lumpuh, saudara. Kadang-kadang kita tidak merasa dengan habitnya kita itu. Yang kita tidak suka berdoa, yang tidak tertarik untuk baca firman. Itu membuat kerohanian kita lumpuh. Dan kalau itu kita biarkan bertahun-tahun, membuat kita tidak pernah bangkit dalam kerohanian kita. Sehingga kita menjadi manusia ciptaan Tuhan yang tidak normal, saudara. Saudara, akhirnya kita mengalami kelumpuhan dalam rohani kita. Maka dari itu pagi hari ini, ayo kita saya mendorong saudara untuk kita senantiasa membuka telinga kita. Baik waktu kita ibadah, membuka mata kita supaya kita mendengar, melihat apa yang firman Tuhan disampaikan untuk kita pada waktu kita ibadah. Kadang-kadang kita memikirkan di dalam ibadah firman Tuhan disampaikan. Pikiran kita itu ada di luar sana. Ya. Kita membiarkan pikiran kita yang liar ini berjalan. Sehingga waktu ibadah kita tidak fokus dengan ibadah yang sesungguhnya. Saudara, makanya firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu perlu dilatih, saudara. Menjadi satu kebiasaan yang baik. Dengar khotbah itu butuh latihan, saudara. Merespon firman Tuhan itu butuh latihan. Melakukan firman Tuhan itu butuh latihan. Kita harus terus melatih supaya menjadi kebiasaan di dalam perjalanan hidup kita. Untuk sungguh-sungguh kita melatih mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan sungguh-sungguh membuka hati kita. Saudara, kalau kita membangun kerohanian bukanlah sebagai sesuatu yang penting, maka selamanya itu kerohanian kita tidak akan pernah terbangun. Kita akan lumpuh kerohanian kita. Saudara, kita ini bukan Kristen mingguan, saudara. Yaitu tiap hari Minggu kita merasa berjalan bersama Yesus. Saudara, tapi setiap hari. Kalau kita berdoa pagi hari, saudara, sebelum saudara berangkat bekerja, sebelum saudara berangkat sekolah, sebelum saudara melakukan aktivitas, saudara berdoa, datang ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, saudara berdoa. Maka saudara pergi kerja, di tempat kerja, di sekolah, aktivitas yang saudara lakukan hari itu, saudara sedang disertai oleh Tuhan. Saudara, apa yang menjadi musuh kebiasaan kita? Ya, yang menjadi musuh sehingga kita tidak punya kebiasaan-kebiasaan baik. Itu kita ini kurang komitmen dan kita ini kurang sungguh-sungguh. Saudara, kita harus membangun kebiasaan dan komitmen yang sungguh-sungguh. Komitmen ini, saudara, ditimbulkan bukan saat kita keadaan nyaman, ya, keadaan kita diberkati. Tapi komitmen ini waktu kita nggak nyaman pun kita harus punya komitmen, saudara. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan sekalipun, di situ kita butuh komitmen kita. Kita butuh komitmen, keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita butuh komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bersungguh-sungguh seperti bangsa Israel. Kalau kita tidak punya komitmen, maka di masa-masa sulit, mungkin kita akan khawatir,
kita akan kebingungan ya di dalam menghadapi hidup ini. Saudara harus tetap membangun mesbah doa kita. Kita harus mencari waktu untuk membangun mesbah doa kita. Isi diri kita dengan nilai-nilai kerajaan. Isi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Isi diri kita dengan benih-benih firman. Maka jangan heran kalau kita isi diri kita dengan nilai-nilai kerajaan, satu kekekalan, kebenaran firman Tuhan, benih-benih firman. Saudara, firman Tuhan itu berkata, dunia akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Kalau kita isi dengan firman Tuhan hidup kita, diri kita dengan isi dengan firman Tuhan, maka jangan heran kalau kita punya tes, ya, tes kita ini akan berubah dan tertarik dengan perkara-perkara spiritual. Kita akan tertarik dengan perkara-perkara yang rohani. Kita akan tertarik dengan iman. Kita akan tertarik dengan satu pengharapan. Kalau jiwa spirit Anda tidak dibangun dengan perkara rohani, maka tes saudara akan perkara-perkara rohani akan hambar. Saudara tidak tertarik dengan perkara-perkara spiritual. Saudara, kita perlu diisi secara rutin, saudara. Kalau ibu-ibu ya jarang memasak, saudara, umpamanya, saudara, kita nggak bisa merasakan tes makanan itu enak nggak enaknya, kurang garam, kurang merica, kita kehilangan rasa, kehilangan tes. Tapi kalau kita kebiasaan ibu-ibu memasak setiap hari, saya percaya tesnya ini ada rasa. Makanan ini menjadi luar biasa, bisa dirasakan. Saudara, kita tidak akan punya cita rasa yang dalam tentang firman kalau kita nggak diisi dengan firman setiap hari. Firman yang menguatkan saudara, firman yang membangun hidup saudara, firman yang menegur saudara, firman yang menemplak saudara, firman yang menyadarkan saudara, firman yang menuntut saudara. Kita tidak akan ada cita rasa kalau kita tidak pernah membangun kerohanian kita dengan diisi oleh firman. Tapi kalau kita sadar, saudara, kita perlu didewasakan. Maka pada waktu kita mendengar firman Tuhan yang keras pun, saudara, saudara kan suka. Ya, ini yang saya perlu, firman yang keras, ini suka, karena ini yang kita butuhkan. Paulus berkata, aku tidak bisa memberikan kamu makanan keras, karena kamu masih anak-anak. Kamu cuma bisa dikasih minum susu. Saudara, kalau kita menjadi dewasa, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Kalau anak-anak nggak bisa, saudara, membedakan yang baik dan jahat. Tapi kalau kita jadi dewasa, kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Hari ini, izinkan Tuhan berbicara kepada saudara sekalian, ya. Izinkan Roh Kudus berbicara pada kita untuk kita mulai membangun rohani saudara. Sehingga saudara punya tes, punya cita rasa yang benar, yang tepat untuk setiap firman yang disampaikan. Sehingga saudara berkata, saya perlu firman ini. Mengapa orang kadang-kadang gagal diet, saudara? Aduh, sudah diet. Ya. 1 hari diet, 2 hari diet, saudara, 1 minggu turun badannya 1 kilo. Setelah turun 1 kilo, balas dendam. Tambah naik lagi berat badan, makanya enggak ada komitmennya. Saudara, karena enggak ada komit. Kita sering gagal membangun sesuatu karena enggak ada komit. Kadang-kadang kita rasanya, ayo kita mau olahraga, ya, nge-gym, bayar 1 tahun. Saudara pakai awalnya tuh rajin gym, tapi rajinnya 1-2 bulan. Habis gitu, saudara kita nggak pakai lagi. Kenapa? Nggak ada komit. Saudara, kita membangun musuh kebiasaan itu juga kita harus hati-hati. Musuh kita itu adalah lingkungan kita.
ya, sahabat-sahabat kita. Saudara dibentuk di gereja, setelah keluar gereja, saudara bergaul dengan teman-teman yang sama. Mazmur 1 mengatakan kita harus perhatikan kepada siapa kita duduk, kepada siapa berdiri. Karena pergaulan yang baik akan menjadi buruk karena pengaruh dari teman-teman yang buruk. Ya. Saudara, kita lihat, kita harus tinggalkan segala sifat-sifat lama kita. Ayo kita mau menuju kepada satu kebiasaan yang baik. Pilih teman yang baik, habit yang baik, kelompok-kelompok FA, maka saya percaya semuanya itu akan menjadi baik. Saudara, kita penting untuk bertumbuh dewasa di dalam membangun pertumbuhan. Kunci kekristenan kita bukan saja beribadah ya dari waktu ke waktu, tapi saudara, kita harus juga mengkoreksi diri kita. Kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena perjalanan kita dengan orang lain itu tidak sama. Ayo kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa lalu. Bandingkan saudara 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu dengan keadaan saudara sekarang. Saudara lebih maju atau saudara mundur. Itu bisa kita kontrol. Kalau saudara lebih maju, itu berarti saudara mempunyai kebiasaan yang baik yang saudara bangun sehingga saudara lebih maju. Tapi kalau saudara merasa kok dulu aku lebih baik ya dari sekarang, ayo koreksi, ayo bangun kembali kerohanian kita. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Karena itu pengenalan akan Tuhan tentang iman kita tidak sesuai dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita membandingkan diri kita menjadi dewasa, maka saya percaya kita ini punya disiplin. Firman Tuhan mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, kenapa gereja mula-mula kalau saudara baca di Korintus itu bertumbuh liar, ya, bertumbuh secara luar biasa, saudara. Karena mereka bertekun dalam pengajaran kitab suci setiap hari bersama para rasul. Saudara, kerohanian kita tidak bisa dibangun mendadak. Nggak bisa kita bangun kerohanian kita ini mendadak, ya. Tapi setiap hari harus kita bangun. Setiap hari kita bangun dan saya percaya setiap hari Tuhan akan memasukkan perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat kita bisa melihat bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Saudara, hal yang dunia saat ini banyak menarik kita. Ya, jangan sampai kita tidak terhubung dengan Tuhan setiap hari. Saudara, rubah kebiasaan kita. Saudara, kalau kita menang dalam spirit kita, di dalam kerohanian kita menang, maka kita juga akan menang di dalam realita hidup kita sehari demi sehari. Saudara, pola pikir kita ini juga kita harus latih. Karena apa? Setan itu selalu menaburkan benih-benih pikiran negatif dalam pikiran kita. Pikiran yang jelek, pikiran yang salah, pikiran yang tidak membuat kita maju. Ya, itu setan selalu taburkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti pikiran salah, maka kita akan dibawa keluar dari jalurnya Tuhan. Ada orang yang tanya, bagaimana ya supaya saya ini bisa tertuju pada Kristus, pikiran kita pada Kristus. Saudara, tidak ada lain jawabannya. Kontrol pikiranmu, perbarui. Firman Tuhan mengatakan kita harus memperbarui akal budi kita. Saudara, cari perkara di atas, maka saya percaya kita akan melewati segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, ayat yang sering kita dengar dan kita kumandangkan ayat ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja
melakukan segala yang baik di dalam segala perkara bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, kapan ayat ini terjadi? Saudara, setelah kita melewati peristiwa, kita mengalami peristiwa di mana kita melewati jalan yang berbatu, kita melewati peristiwa jalan yang berlubang, kita melewati peristiwa yang penuh air mata, kita melewati peristiwa jalan yang tidak enak, ya. Kita lewati semua, saudara. Setelah kita lewati semua dan kita menoleh ke belakang kita, baru kita bisa berkata, sekarang aku tahu. Kapan tahunya terjadi? Setelah kita melewati peristiwa. Saudara, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan merubah segala yang tidak baik menjadi baik di dalam kehidupan kita. Bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa kok sekarang baru tahu? Ya setelah melewati segala perkara yang tidak enak. Saudara, kita lihat Yusuf waktu masuk sumur. Itu enak enggak? Firman Tuhan mengatakan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, Yusuf masuk sumur, indah enggak, saudara? Terus dia dijual oleh saudaranya jauh dari bapaknya. Apakah itu indah? Terus diangkat Potifar, dipercayai di Potifar di istana. Indah enggak? Terus difitnah sama istri Potifar sampai masuk penjara. Itu indah enggak? Saudara, kalau saudara bilang itu tidak indah, karena saudara melihat perspektifnya keadaan Yusuf waktu itu dijual, masuk sumur, masuk penjara, saudara. Tapi kalau kita melihat perspektif daripada Allah pada janji Tuhan, maka itu akan dikatakan bahwa janji Tuhan tergenapi di dalam hidup Yusuf. Memang melewati semuanya itu, dan sekarang kita tahu bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, Tuhan itu selalu merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah rancangan jahat dalam hidup kita. Biasanya lewat peristiwa yang tidak enak, iblis akan mencoba untuk mencuri damai sejahtera kita. Tapi kalau kita terbangun kepada satu dasar keyakinan yang mengatakan Bapakku di surga tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Rancangannya selalu mendatangkan kebaikan. Karena kita tahu bahwa Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, kenapa seringkali kita masih khawatir? Karena kita ini kadang-kadang salah informasi. Kita belum terbangun dasar keyakinan. Ayo, bangun dasar keyakinanmu. Bangun dasar imanmu. Isi dengan firman Tuhan. Isi dengan benih firman Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan mengalami masa depan yang baik dan penuh harapan. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, juga yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang tertanam di dalam hidup kita akan tumbuh menjadi benih 30, 60, 100 kali ganda, berbuah lebat dan mendatangkan kebaikan. Karena saya percaya kalau kita mengisi firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita membangun satu kebiasaan yang baik, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita isi dengan firman Tuhan, maka kita punya cita rasa, kita punya tes segala sesuatu yang rohani yang menjadi dambaan kehidupan kita. Dan itu yang membangun masa depan kita. Masa depan kita bukan masa depan yang kegagalan, bukan masa depan yang jatuh bangun, tapi masa depan kita mengalami satu revival dan kemenangan demi kemenangan. Amin.